Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak menunggu laporan untuk menyelidiki dugaan markup anggaran proyek kereta cepat Wush. Menurut pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu, KPK tidak menunggu laporan dari masyarakat. Saat ini KPK mengumpulkan informasi tentang dugaan penggelembungan atau markup anggaran proyek kereta cepat Wush. Masyarakat juga dihimbau melapor jika mengetahui informasi dugaan korupsi ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLM KPK. Dengan kita nanti setelah dari PLPM baru masuk ke penyidikan kan seperti itu, penyidikan penuntutan dan pengelolaan barang bukti. Nah, hanya saja ingin saya sampaikan kalau itu kan prosesnya gitu ya, jalannya. Nah, untuk prosesnya sendiri tentu kalau masyarakat yang memiliki informasi, kami selalu menghimbau untuk menyampaikan informasi itu. Nah, di samping itu kami juga tidak menunggu. Kami tentunya mencari juga informasi. Nah, tapi seperti sering saya sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis juga, kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan hal tersebut, silahkan untuk disampaikan kepada kami untuk mempermudah dan mempercepat. Tentunya kita tidak menunggu. Kalau kita mengetahui terjadi tindak pidana korupsi, dimanapun ada kewajiban bagi kami untuk melakukan tadi pengumpulan informasi. Pemirsa, bagaimana cara KPK menyelidiki dugaan korupsi dan bagaimana juga cara masyarakat untuk berpartisipasi memberantas korupsi di Ibu Pertiwi? Kita diskusikan dengan para narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2014-2019, dan dari Sleman, Yogyakarta ada Zainur Rohman, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Pukat UGM. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Saud, Mas Zainur. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Malam. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Saud, saya mulai ke Anda dulu, Pak. Saat periode Bapak 2014 sampai 2019, pengawasan terhadap rencana proyek pembangunan kereta cepat waktu itu seperti apa, Pak? Sejauh itu kita memang masuk di tata kelola bagaimana pengadaan barang dan jasa dan seterusnya ya. Tapi nggak spesifik masuk ke proyek ini gitu. Tapi kita udah sangat common dan kita berpikir waktu itu hanya mengkoleksi ya, karena saya berada di dalam itu. Dan memang kita sudah perkirakan sebagaimana proyek-proyek lainnya. Dan itu tipikal Jokowi memimpin 10 tahun itu kan coba lihat proyek strategis mana yang nggak bermasalah tuh. Ya kan, jadi waktu itu kita hanya collection aja. Dan kemarin makin ke sini, ketika kemudian kita kan main bagaimana orang bertindak dan bagaimana di anti korupsi kan dalam kebijakannya kelihatan kan. Ya. Jadi tapi kalau kamu tanya apakah KPK ngikuti, ya enggak, saya enggak ngikuti, kita enggak nyari-nyari kesalahan orang. Sampai peristiwa pidananya terjadi baru kita melakukan pendalaman. Jadi ketika itu menjadi perhatian publik dan kita catat dong, semua orang kan pro kontra tentang bagaimana efisiensi, efektivitas, terus kemudian baru dari sana kita memperkirakan yang terjadi sekarang itu ya memang sudah diduga gitu, Mbak. Oke, yang terjadi sekarang Pak Saud, kami juga tadi sejak pagi sudah mengundang para pimpinan KPK termasuk jubir, tidak ada yang bersedia untuk memberikan pernyataan. Di saat kita gaduh soal perencanaan Wush, di saat kita gaduh soal Menteri Luar Negeri Tiongkok saja sudah konferensi pers gitu bahwa akan ada perpanjangan pembayaran utang atau restrukturisasi selama 60 tahun. Kenapa mereka diam, Pak? Kenapa pimpinan KPK, kenapa jubir tidak ada yang mau bicara? Nah, itu makanya kalau di dalam pemberantasan korupsi, itu yang paling utama kan persyaratannya transparan. Baru kemudian masuk akuntabel, baru kemudian Anda tidak konflik of interest. Nah, kalau kita pakai 3 word ini, kenapa mereka nggak transparan? Kenapa mereka tidak akuntabel? Kenapa mereka berpotensi konflik of interest? Itu indikator-indikator peristiwa tindak pidana korupsi itu terjadi, kemudian kita tidak mendalaminya. Jadi sesimpel as that. Jadi kalau umpamanya proyek yang begini besar, proyek yang begini dibanggakan sebagai sebuah gambaran supremasi teknologi gitu ya. Tadi Don juga menggambarkan koin aja nggak gerak gitu ya kan.
ya sesenyap itu juga lah korupsinya dilakukan, Mbak. Ya, sesenyap itu korupsi yang dilakukan. Mas Zainur, apa yang Anda tangkap dari tidak transparannya KPK dan dalam persoalan Bush ini? Ya memang aparat penegak hukum itu harus proaktif ya, tidak pasif menunggu laporan dari masyarakat Yang sudah atau lapor menunggu saja masyarakat belum untuk tentu langsung dijalankan begitu. Malah tadi Pak Asep bilang kita punya Dumas gitu ya, harus lapor ke pengaduan masyarakat. Jadi apa yang Anda tangkap? ya itu tugas penegak hukum ya. Penegak hukum itu kalau hanya menunggu dan mengharapkan ada laporan yang berisi data informasi alat bukti yang matang, ya untuk apa mereka digaji gitu kan. Nah, ketika informasinya sudah sedemikian terbuka di publik, maka KPK harus melakukan pendalaman informasi tersebut, melengkapinya dengan full bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan. Kalau sudah dikumpulkan, kemudian dilakukan telaah, apakah diduga di dalamnya ada dugaan tindak pidana korupsi. Kalau ada, maka dinaikkan untuk dilakukan penyidikan. Nah, KPK sudah punya SOP-nya itu semua, tetapi pertanyaannya adalah apakah KPK dalam posisi yang berani untuk melakukan upaya investigasi terhadap satu dugaan tindak pidana korupsi, meskipun ini baru dugaan ya, yang itu terkait dengan penguasa maupun orang-orang yang sudah selesai berkuasa tetapi masih ada kaitannya dengan penguasa saat ini. Jadi masyarakat menunggu apa yang akan dilakukan oleh KPK. Apakah KPK itu bisa dipandang sebagai lembaga yang tetap independen atau KPK terlihat gambang dan ragu-ragu. Kita melihat di sajian yang disampaikan oleh para narasumber di berbagai media itu kan sebenarnya sudah membantu ya untuk memahami bagaimana WUS itu dilakukan proyeknya dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga seharusnya KPK sudah punya informasi awal untuk melakukan telaah apakah diduga di dalamnya ada tindak pidana atau tidak. Yang perlu dilakukan oleh KPK adalah untuk mencari alat buktinya gitu kan. Kalau KPK kemudian menganggap itu sebagai sebuah dugaan ke arah tindak pidana, maka untuk mencari alat bukti itu bukan sesuatu yang sulit. Itu sudah merupakan keahlian yang dimiliki oleh KPK selama bertahun-tahun. Mereka sudah memiliki teknik-teknik investigasi untuk mengumpulkan alat-alat bukti, Mbak. Baik, metodologi seperti apa Mas menurut Anda yang paling efektif untuk mengungkap? Ya diurut ya dari tahap perencanaan ya. Apakah di tahap perencanaan itu feasibility studies-nya itu dihasilkan dengan cara yang benar. Kalau ada dugaan misalnya pemalsuan atau adanya dugaan feasibility studies itu dilakukan tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak dilakukan dengan cara-cara yang benar, itu sudah merupakan satu indikasi adanya itikat buruk ya, dan itu nanti akan bisa digunakan untuk memenuhi unsur mens rea-nya. Selanjutnya kan tinggal kemudian KPK cari perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh pihak-pihak itu. Perbuatan melawan hukum adalah ketika ada keputusan-keputusan yang diambil oleh para jabat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kalau soal kerugian, menurut para ekonom ya, kan Indonesia mengalami banyak kerugian di dalam proyek ini. Ya. Overrun itu artinya ketika sudah direncanakan di angka tertentu, kemudian angkanya membengkak sampai jumlah yang sangat jauh. Nah, yang ketiga tinggal siapa yang diuntungkan ya, karena tindak pidana korupsi itu kan harus menguntungkan diri sendiri atau orang lain kalau pendekatannya pasal 2 atau pasal 3. Tentu yang diuntungkan ya banyak pihak ya, termasuk misalnya dari pihak Cinanya itu sendiri. Sehingga saya pikir ini tinggal bagaimana kemauan dari KPK. Kalau dari sisi teknis hukum nampaknya harusnya KPK sudah sangat terbantu oleh penjelasan para pakar yang sudah menjelaskannya di berbagai media mengenai bagaimana riwayat dari proyek ini. Baik, Pak Saud, Komisi 5 bilang Bush ini harus diperpanjang terlepas dari sekarang perdebatannya seperti apa, kontroversinya seperti apa. Bush mau nggak mau harus diperpanjang sampai Surabaya, biar kita untung. Pendapatannya seperti apa, tapi ditahan dulu Pak Saud. Mas Zainur, kita kembali usai jeda azan maghrib berikut, pemirsa kami kembali saat lagi.